Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tidak ada kemiripan wajah dengan mantan. Apakah masih bisa berjodoh dengan dia? Ya, saya pernah buat satu video di channel kita bahwa kemiripan fisik itu bisa jadi adalah salah satu tanda bahwa Anda berjodoh dengan mantan. Ya, dan itu berangkatkan, kalau Anda cermati isi dari video tersebut, itu berangkat dari pemahaman mayoritas kita bahwa kalau orang mirip maka itu berjodoh, dan itu adalah logika yang bisa difahami tetapi tidak berarti juga bahwa kalau orang sama sekali tidak ada ciri-ciri yang mirip kemudian tidak berjodoh. Kita bisa melihat tuh, misal nih, istrinya orang Amerika, suaminya orang Asia, tidak ada kemiripan wajah sama sekali, bahkan bentuk posturnya pun, warna rambutnya, semuanya berbeda, tetapi mereka berjodoh, menikah sampai tua dan bahagia. Artinya ada orang yang berjodoh dan memiliki kemiripan fisik, termasuk misal Anda dengan mantan, karena memang biasanya manusia itu secara tidak sadar dia mencintai dirinya sendiri. Karena itu ketika dia jatuh cinta, dia tidak menyadari bahwa orang yang dia cintai, orang yang dia pilih itu adalah orang yang mirip atau memiliki ciri-ciri yang mirip dengan diri dia, atau mirip dengan orang-orang yang terdekat dengan kehidupannya. Misal seorang wanita, bapaknya itu berwajah oval, kemudian misal bapaknya itu ciri khasnya punya alis yang tebal, memakai kumis, misal begitu. Tahu-tahu dia jatuh cinta kepada seseorang yang dia tidak sadar ternyata orang tersebut ciri-cirinya mirip sekali dengan bapaknya. Kenapa? Karena dia mencintai bapaknya dengan tulus, menyayangi bapaknya dengan tulus, ayahnya dengan tulus, dan itulah yang kemudian dari mencintai, menyayangi orang tuanya, bahkan sampai mengidolakan, yang membentuk karakter orang yang dia pilih, walaupun dia tidak pernah menyadari itu. Jadi kan sejak kecil kita diasuh oleh orang tua, melihat betapa orang tua kita sangat baik. Nah, itu di dalam alam bawah sadar kita juga sebenarnya sedang merekam dan kemudian membangun visi. Maka tipikal seperti inilah yang kemudian akan kita cari sebagai pendamping hidup yang mirip-mirip atau memiliki kemiripan fisik, kemiripan karakter dengan orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Itu kalau bapaknya baik. Kalau bapaknya tidak baik, bisa jadi justru dalam proses perjalanannya yang dia cari adalah orang yang cirinya 180 derajat berbeda dengan bapaknya. Ada laki-laki baik datang kepada dia tapi pakai kumis. Lah bapaknya pakai kumis,
dia paling benci kepada bapaknya mungkin karena sesuatu dan lain hal. Dia menolak laki-laki baik tadi karena faktor yang subjektif, karena ada kumis mirip dengan bapaknya, ya. Nah, jadi bahwa bisa jadi orang berjodoh, ya, dan memang memiliki berbagai kemiripan fisik, tetapi juga tidak menutup kemungkinan walaupun tidak ada ciri-ciri fisik yang mirip sedikit pun, tapi ternyata mereka berjodoh dan bisa bahagia. Ya, yang paling menentukan, ya. Jadi yang pertama yang harus difahami bahwa kepada setiap manusia, ya, Allah sudah memberikan jodohnya. Jodohnya laki-laki itu adalah perempuan, ya, sama-sama dari jenisnya manusia. Begitu, ya. Jadi kalau ada orang bilang punya istri dari golongan jin misal, itu kan beda jenisnya, jin dan manusia. Nah, jadi jodohnya manusia adalah manusia, jodohnya laki-laki adalah perempuan. Dan setiap manusia yang terlahir ke dunia sudah punya jodohnya, yakni tadi, kalau dia lahir laki-laki, maka jodohnya adalah perempuan. Dan sebaliknya, kalau dia perempuan, maka jodohnya juga adalah laki-laki. Ya, jadi begitu, selalu begitu. Pokoknya kalau perempuan, jodohnya laki-laki. Kalau laki-laki, jodohnya perempuan. Dan itu berlaku secara umum kepada seluruh manusia. Ya, dan semua manusia, kalau dia mau berusaha, ya, manusia itu ada yang usahanya maksimal. Bahkan mungkin banyak tuh yang usianya baru 20 tahun sudah menikah misalnya. Ada juga yang usahanya sedang-sedang saja, menikah di usia 25 tahun. Ada juga yang usahanya kurang maksimal, sehingga misal usia 35 tahun baru kemudian berhasil menemukan jodohnya. Nah, maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, jadi sekarang itu kalau orang yang Anda cintai tidak punya kemiripan apapun physically dengan Anda, kalau Anda mau berusaha, mau berdoa, dan mengoptimalkan semua usaha yang mungkin untuk dilakukan, maka sangat mungkin Anda berjodoh dengan dia. Tapi walaupun Anda punya kemiripan fisik dengan yang bersangkutan, ya, tapi Anda tidak ngapa-ngapain, tidak berusaha meminangnya, ya, tidak berusaha untuk berjumpa, berkenalan dengan orang tuanya, Anda tunggu saja, Anda pandangi saja begitu, ya ditunggu saja, menunggu mendapatkan undangan dia menikah dengan orang lain, ya. Nah, jadi begitu, ya. Jadi kalau sekarang ternyata Anda tidak punya kemiripan fisik dengan mantan, bukan berarti tidak berjodoh, ya. Bukan berarti jodohnya sudah habis, ya. Misal suami istri mirip banget, tapi kemudian berpisah juga. Apa jodohnya sudah habis? Ya, ya kita lihat ke depannya seperti apa. Kalau mereka berusaha, maka sangat mungkin mereka akan kembali bersama-sama.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.